warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang hari ini kegiatan Mbah Kendil nyantai-nyantai di rumah teman-teman, karena memang sedikit sakit, yaitu sakit pilek teman-teman, karena memang banyak sekali aktivitasnya Mbah Kendil. Teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang sedang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami yang insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian hingga detik ini. Kami bisa seperti ini tidak lain adalah karena dukungan kalian. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja ke pertanyaan ya. Sebelumnya Mbah Kendil ini sudah pernah saya bahas bahwa Mbah Kendil ini memiliki banyak sekali talenta atau bakat teman-teman. Mulai dari mengukir, membuat lemari, membuat meja, kursi, kemudian juga bisa dalang, bisa ngeruat, kemudian juga bisa menjadi tabib. Kemudian Mbah Kendil juga pernah menjadi paranormal yang ternama pada tahun 1990. Kemudian Mbah Kendil juga pernah menjadi empu pusaka. Itu juga pernah kita bahas di video yang sebelumnya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum melihat videonya, kalian bisa lihat di video kami sebelum-sebelumnya. Jadi Mbah Kendil ini selain dari beberapa bakat yang saya sebutkan itu teman-teman, Mbah Kendil ini juga merupakan pemain atau aktor drama yang sangat saya kagumi teman-teman. Jadi Mbah Kendil ini bisa membuat film, bisa membuat lakon-lakon ketoprak ludruk, itu bisa disutradarai sendiri teman-teman. Jadi maka dari itu saya sangat mengidolakan Mbah Kendil. Dan Mbah Kendil kita membahas tentang film yang sedang kita buat Bang ya, yaitu tentang serial Ken Arok. Jadi saya ini penggemar sejarah Mbah Kendil, dan cerita Ken Arok saya sangat suka. Dan saya juga sering melihat video-video tentang kolosal Ken Arok. Cuma pada waktu awal pembuatan video sinema drama yang Mbah Kendil rilis, saya sedikit heran Mbah, karena kenapa kok ceritanya berbeda gitu. Cuma memang cerita yang dibuat Mbah Kendil ini tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau misalkan cerita-cerita yang lain membahas inti, jadi Mbah Kendil ini ceritanya menggak-menggak Mbah ya istilahnya. Jadi untuk menuju ke intinya itu sama Mbah Kendil diceritakan dari akar-akarnya teman-teman. Dan itu bukan malah membuat jenuh, tapi malah justru membuat lebih menarik. Dan yang mau saya tanyakan Mbah Kendil ini, untuk kelanjutan sinema yang sedang kita buat, apakah kita akan menambah pemain lagi untuk lebih menarik atau gimana Mbah Kendil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini saya santai di rumah karena badan terasa tidak sehat. Saya kena serangan flu. Kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lulu tentang hal sinema Mbak. Sinema atau drama konten yang berjudul yaitu Kisah Ken Arok. Pada dasarnya kita memang membuat sebuah sinema ini, kita tidak sama dengan film-film besar atau layar lebar, karena film layar lebar juga bersumber pada buku-buku sejarah. Kita juga memakai sumber-sumber sejarah, ditambah dengan adegan-adegan yang belum pernah digelarkan atau dimainkan oleh sinema-sinema yang lain. Kami juga bersumber dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan cerita tema. Seperti Ken Arok, kita sengaja untuk mengupas dari lahir sampai Ken Arok berhasil menjadi raja. Perbedaannya yaitu tidak begitu banyak, cuma kita sempalan-sempalan dari cerita itu yang berbeda. Kita lebih mendalami, lebih menerima. Sekarang kita bisa membayangkan bahwa kita apabila jadi Ken Arok, otomatis posisi seperti itu, jelas kita juga terlibat dengan masalah tentang pembunuhan Mpu Gandring, pembunuhan Prabu Tunggal-Metung, itu karena terdesak dengan kebutuhan tertentu. Kita pada dasarnya kalau melihat dengan kisah-kisah Ken Arok sesuai dengan sumber-sumber yang lain, Ken Arok adalah merupakan
sosok atau tokoh-tokoh pawakan yang bersifat beringas atau egois atau bersifat sombong atau bersifat kejam atau bengis atau murka. Sehingga pada dasarnya setiap orang yang melihat Syekh Raden Arok jelas sudah punya halusinasi tentang kekejaman atau kesalahan atau kemurkaan. Tapi di balik itu kita pakai kalimat dari orang tua dulu bahwa sebaik-baiknya orang tetap ada buruknya, seburuk-buruk orang tetap ada baiknya. Sehingga kita tergantung menyikapi tentang adanya Syekh Raden Arok. Ken Arok dilahirkan adalah merupakan turunan berdarah biru, artinya juga merupakan turunan pejabat abdi dalam dari Kadipaten Kediri. Sehingga wajar apabila Ken Arok merupakan sosok orang yang prawira, orang yang tangguh, orang yang sekti. Kemudian kisah ini tidak sama karena kita lebih jelimet. Kita memang sengaja dibuat tidak sama. Kita terlalu masuk ke dalam cerita. Misalkan pada cerita kisah Ken Arok, pada pembuatan keris pusaka Empu Gandring, di dalam Alkisah cerita Empu Gandring juga tidak ada dan tidak tertera itu pamor apa. Luknya berapa, panjangnya berapa, besi apa, kita akan tidak menggali ke situ dan tidak ada prasasti-prasasti yang menunjukkan tentang keberadaan pusaka Empu Gandring. Pada saat Ken Arok dia sudah masuk agenda menjadi punggawa kerajaan Tumapel, kemudian Ken Dedes juga bisa melihat bahwa Ken Arok adalah mempunyai kapasitas, kekuatan dan kesaktian yang kita pilih tanding, sangat perkasa sekali. Nah, pada di era zaman yang lalu, Ken Dedes kisahnya pada saat hidup di pedesaan, Ken Dedes kan juga anaknya resi yang pintar. Dia mempunyai kenalan atau mempunyai pacar. Kekasih, mempunyai kekasih. Dia belum sampai ke pelaminan, tiba-tiba ada punggawa dari Tumapel yang mengetahui bahwa ada sosok perempuan cantik yang ditawarkan kepada rajanya, yaitu Tunggalametung. Ketepatan pada saat itu Tunggalametung juga membutuhkan seorang istri. Setelah dilaporkan, kemudian Tunggalametung langsung survei ke tempat. Ternyata benar Ken Dedes cantik sekali. Akhirnya dihadapi secara jantan, secara satria, bahwa Ken Dedes dilamar untuk menjadikan istri Prameswari di kerajaan Tumapel. Tapi Ken Dedes pun tidak suka, karena Ken Dedes sudah punya kekasih atau pacar. Sehingga pada saat itu namanya raja, kekuasaan penuh, kemudian dia menggunakan dengan jabatannya, menggunakan dengan kekuatannya, sehingga Ken Dedes mau tidak mau diculik atau diambil. Bahkan orang tuanya sampai menangis meronta-ronta. Akhirnya Ken Dedes dibawa paksa untuk ke kerajaan. Sakit hati dan sangat kangen, rindu kepada orang tua. Tapi Ken Dedes tidak bisa atau tidak berdaya apa-apa. Sedang minta untuk pulang, Sang Prabu Tunggalametung tetap melarang karena Tunggalametung sudah tahu bahwa Ken Dedes juga punya pacar yang lebih tampan dan lebih muda. Sehingga kecurigaan Tunggalametung apabila pulang nanti pasti berhubungan lagi dengan pacarnya dan bisa melarikan diri, sehingga memalukan harga dirinya seorang raja. Makanya dilarang. Pada saat orang tuanya meninggal, Bopo dan biungnya meninggal, Ken Dedes selalu dilarang untuk pulang. Akhirnya disitulah Ken Dedes dendam sama Tunggalametung. Dia sudah sumpah kepada Sang Jagat Raya bahwa suatu zaman nanti dia akan membalas dendam, bahwa Tunggalametung akan dibunuh. Nah, ketika itu Ken Dedes melihat di punggawa kerajaan Tumapel satu-satunya orang yang perkasa adalah hanya Ken Arok. Sebenarnya itu yang menawarkan justru Ken Dedes. Jadi Ken Arok diajak bertemu dengan Ken Dedes untuk bermusyawarah, untuk membuat siasat agar dia bisa menggulingkan yaitu Raja Tumapel Tunggalametung. Ketepatan Ken Arok juga mempunyai inisiatif ingin menjadi raja, sehingga satu kesatuan, dua unsur pendapat, dua unsur angan-angan akhirnya menjadi satu ketekatan bahwa Ken Dedes apabila nanti Ken Arok bisa membunuh Tunggalametung, maka Ken Dedes bersedia untuk menjadi istrinya Ken Arok, itu sebagai hadiahnya. Dan ternyata Ken Arok juga mengetahui bahwa Ken Dedes adalah mempunyai Toh Bromo yang dicari-cari beberapa puluh tahun.
Tok Bromo yang ada di bentisnya atau di kakinya, siapa yang punya Tok Bromo akan mewariskan terah-terah raja-raja di Pulau Jawa. Itu ada seorang resi yang pinter meramal, suatu saat nanti akan ada perempuan yang cantik yang bisa mewariskan raja-raja di tanah Jawa. Akhirnya ternyata ditemukan adalah Ken Dedes. Pada saat dulu kan masih kedewa-dewaan, jadi perasaannya atau feelingnya para Brahma Narsi itu, Sang Brahma atau Bathara Brahma itu memberikan toh yang ada di bentisnya. Dalam satu kesatuan tujuan Ken Arok dan Ken Dedes untuk menciptakan sebuah kekuatan agar untuk bisa menggulingkan Prabu Tunggulametung. Kemudian Ken Arok berjanji akan bergerak dengan cepat, jangan sampai lama-lama. Akhirnya Ken Dedes memberikan Purbawasiso agar segeralah bertindak. Dan akhirnya Ken Arok langsung pergi ke rumahnya atau ke padepokannya Empu Gandring yang sangat terkenal dengan hasil karya pusakanya. Kemudian datang di situ, dia ditanya untuk apa, Ken Arok tidak mengaku, tetap disanggupi dibikinkan oleh Empu Gandring. Pada saat itu Ken Arok minta keputusan hari apa, tanggal berapa, jam berapa Ken Arok bisa mengambil pusaka. Misalkan resinya memberikan perjanjian yaitu hari Somo Manis, artinya hari Jumat Legi, agar nanti namanya manis agar berbuah kebahagiaan gitu loh. Akhirnya hari Somo Manis, hari Jumat Legi, keris belum diapa-apakan, belum digarap, belum dikerjakan. Terus kemudian belum sampai Ken Arok pulang, ada orang yang pesan keris justru malah dia didulukan. Sangat tersinggung Ken Arok pada saat itu. Kemudian pulang. Nah, Empu Gandring juga menjanjikan lagi, tanggal sekian atau hari sekian kamu datang sini. Ken Arok datang, ternyata tetap belum jadi. Ada lagi orang pesan justru didulukan. Sampai 3 kali. Akhirnya Ken Arok datang lagi. Keris saya jadi apa belum? Sama Empu menjawab, kerismu belum jadi. Kalau kamu ingin pesan pusaka yang Empu, kamu harus bersabar. Tapi sama Resi sama Empu kan sudah bilang, sudah 3 kali meleset terus, sudah 3 kali sudah berkhianat, sudah 3 kali janjinya selalu meleset. Akhirnya terjadi konflik, berdebat bicara, argumentasi. Akhirnya sedikit tersinggung Empu Gandring. Terus akhirnya Ken Arok pakai taktik. Nah itu sudah dikerjakan atau belum? Empu Gandring menjawab sudah, tapi belum selesai. Ya sekitar 70% lah. Yang 30% belum jadi. Akhirnya Ken Arok menipu dengan Empu Gandring. Saya hanya ingin tahu seperti apa pusakanya. Empu Gandring menjawab, jangan, tidak boleh dilihat oleh siapapun. Kalau keris itu untuk hal-hal yang sakti. Empu Gandring menjawab tetap tidak bisa. Kemudian Ken Arok menipu lagi, saya hanya melihat, saya tidak memegang, saya hanya melihat saja. Masa tidak boleh? Akhirnya Empu Gandring langsung menuju ke tempat pusaka yang dipesan oleh Ken Arok ditunjukkan, ini pusakamu, tapi ini belum jadi. Langsung direbut sama Ken Arok, langsung ditancapkan di dadanya si Empu Gandring. Kalau bisa disimpulkan, itu sebenarnya yang salah adalah empunya. Yang salah adalah empunya. Seorang resi itu sabdo pandhita ratu, sabdo sepisan dadi kang kena bisa wolawali. Jadi sabdane pandhita iki padha sabdane ratu. Jadi Empu Gandring pada saat itu meleset terus, melampakkan bahwa Empu Gandring itu meremehkan kepada Ken Arok. Dan dia tidak bijaksana. Apa yang diucapkan tidak dipatuhi. Mestinya Empu Gandring harus mematuhi apa yang diucapkan. Sabdane pendhita itu sama sabdane raja, tidak pernah itu berubah. Makanya Ken Arok dengan kebutuhan yang sangat terdesak, dia tidak ambil pusing, langsung dibunuh sebagai imbalan gantinya dia mengkhianati pemirsa. Dengan kisah seperti ini, para sumber-sumber sejarah tidak mengungkap dengan sebab akibatnya. Hanya dilihat saja Ken Arok membunuh Empu Gandring. Itu kan tidak sebabnya apa, kan tidak diperdalam. Seperti Ken Dedes memerintahkan Ken Arok akan membunuh Tunggulametung, kan tidak dilihat dengan sumbernya. Ternyata Ken Dedes sudah sumpah, suatu zaman nanti akan saya bunuh suami saya. Itu sudah ada sumpahnya. Makanya kisah-kisah ini kita gali dari bawah seakar-akar selembut-lembutnya hingga nanti gamblang, jelas, paham dengan cerita. Jadi membaca cerita itu harus yang masuk akal.
sekejam apapun tuh Ken Arok juga punya naluri, karena Ken Arok juga keturunan dari orang pintar, keturunan dari resi itu, dan keturunan dari pejabat dari Kediri. Makanya nanti kita bikin sebuah dongeng, sebuah cerita atau kisah, tapi apabila nanti ada kesalahan atau ada penyajian kami yang tidak suka, yang tidak cocok, mohon dimaafkan, karena ini sebagai konten penghibur, walaupun ini cerita baku, tapi kita mengajak agar berpikir yang cerdas, yang lebih masuk akal gitu loh. Kadang-kadang kisah cerita itu kan ditambah itu. Mari kita rasiokan, kita masukkan ke nalar, ini masuk akal atau tidak. Sehingga di dalam konten ini adalah merupakan sinema yang sangat kecil sekali, pemirsa. Jadi tokohnya juga terbatas, peralatan terbatas, kemudian jelas membutuhkan agenda untuk kebutuhan tentang ekonomi atau keuangan. Kita juga tidak mampu untuk membiayai konten ini, maka kita hanya bisa menyajikan seperti ini. Sehingga apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mohon dimaafkan dan dimaklumi, karena ini adalah hanya konten kecil, bukan film. Kontennya orang desa, kontennya orang yang tidak punya pengalaman yang canggih gitu. Sehingga kita menggelar cerita itu seadanya, pakaian pun juga seadanya gitu. Yang penting kisahnya itu menarik dan masuk akal. Banyak kesalahan, kadang-kadang kita mencari tokoh-tokoh untuk menjadikan sebagai aktor itu sulit. Kita menuntun saja kadang-kadang masih sulit. Kadang-kadang kalau kita keras, kita misalkan itu kejam, itu nanti anak buah akan lari, benci kepada sutradara, nanti malah bubar. Maka kita harus bersabar gitu. Banyak kesalahan-kesalahan yang modelnya lucu-lucu malah itu Mbak. Kadang-kadang saya menjadi sutradara malah terpingkal-pingkal dengan kelucuan, kesalahan daripada aktor-aktor yang lain. Dan nanti kita carikan tokoh-tokoh yang lain, tambahan tokoh-tokoh pelaku, agar biar tidak jenuh dengan adegan-adegan sinema tersebut. Nanti bisa disaksikan bagaimana caranya Mbah Kendil bikin konten, bikin sinema di konten. Mbah Kendil itu membuatkan film Ken Arok di lapangan atau di area atau di tempat syuting. Ya ada, tentu pasti ada kesalahan pemirsa, karena ya memang kita bicara di depan kamera itu sulit, dan kita sengaja tidak pakai naskah, karena nanti kalau pakai naskah kita kesulitan kelamaan, karena tokoh-tokohnya atau pemain-pemain kita itu memang tidak punya pengalaman menjadi artis. Jadi kita dengan sederhana saja, kita tuntun saja, yang penting nanti bisa untuk sebagai hiburan. Nanti bisa disaksikan Mbak untuk tata cara untuk kita syuting kepada pemirsa, bahwa kita tanda bukti bahwa kita bersusah payah, bersemangat untuk menghibur kepada pemirsa semuanya. Bisa ditutup Mbak dulu. Ya, demikian teman-teman. Jadi kita sudah menguak bagaimana Mbah Kendil membuat film Jadi untuk serial Ken Arok ini memang disengaja oleh Mbah Kendil ini menggali seakar-akarnya. Jadi biar jelas, biar teman-teman juga tidak salah paham. Karena jujur teman-teman, jadi saya ini memang sangat suka sejarah, terutama untuk serial-serial kerajaan. Dan untuk cerita Ken Arok sendiri, saya juga sering membaca novelnya, saya juga sering menonton perfilmannya. Dan dari film-film dan dari buku-buku yang saya baca, itu ceritanya sama teman-teman. Tapi ketika saya sama Mbah Kendil ditugaskan untuk memvideokan atau menjadi juru kamera, ternyata ceritanya lain. Dan saya pribadi sangat tertarik teman-teman. Jadi nanti setelah ini kami akan menyajikan bagaimana proses pembuatan film ala Mbah Kendil, sarana dan prasarana, kemudian tempat yang sangat sederhana teman-teman. Jadi nanti mari kita saksikan, kalian simak, ini adalah proses pembuatan film dengan Mbah Kendil untuk episode yang selanjutnya Bang Bajingan, di mana kau? Hei, setan alas, akan kubunuh kau. Alon-alon ambire Pak, grentok. Cerita tadi hari. Yo akeh rine pancene. Akeh rine. Sampeyan gak gawe sandal Enggak.
Katen dulu. Heeh, wes. Hei, tunggu kena lo. Kamu adalah bajingan yang mengganggu saya bertapa. Turun kau! Turun! Jangan kau basa-basi denganku. Kau yang membunuh orang tuaku. Akan kulatih kau hari ini. Pinjem, Mas. Ya! Pun. Wah! Di mana kau bajingan? Berani-berani nantangkan arok kamu. Kamu mundur. Terus mundur dalam malam. Alah, berat sandalku. Bener wis tak mulai nyeker. Kok kene? Karena kopinya sama kopi ini. Naruh dok. Aduh. Yo. Tapi nyawa tetap dibayar nyawa karena orang tuamu telah membunuh ayahanda. Cukup. Jangan lancang kamu. Kamu akan berhadapan dengan maut hari ini. Saya tidak takut. Jangankan maut pada hari ini. Mbak Kendil ada tambahan mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami yang menarik, insya Allah juga bermanfaat bagi teman-teman. Ya. Cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.